البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan Al-Quran was Sunnah, karya Syekh Abu Abdullah Faisal Ibn Qaid Al-Hashidi Astabahullah. Sekarang kita masuki halaman 22, poin yang ke-13. Bagaimana pendidikan anak yang tepat dan bagaimana cara membiasakan mereka yang baik. Kata beliau di situ, ad-du'a'u lil aulad, mendoakan anak-anak. Jadi anak kadang-kala keliru, kadang-kala salah, itu jangan dicaci maki. Jangan dicaci maki, dihina, akhirnya apa? Down. Atau akhirnya apa? Kena mentalnya, sehingga dia tidak taat lagi dengan orang tuanya, berani dengan orang tuanya, durhaka dengan kedua orang tuanya. Kadang-kala sebabnya karena orang tuanya sendiri. Memang ada saat-saatnya keras itu ada saat-saatnya dia tegas itu ada, tapi kadangkala lihat keadaannya, masalah apa dulu. Kalau sudah masalah sholat, di usia 7 tahun diajarkan bagi mereka untuk sholat, padahal belum wajib. Kemudian ketika usia 10 tahun gak mau sholat, boleh dipukul, pukulan yang tidak yang tidak menyakitkan, hanya pukulan mendidik saja. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Artinya apa? Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun dan pukullah mereka ketika usia 10 tahun manakala tidak mau salat. Belum wajib, padahal 10 tahun belum dewasa. 10 tahun masih kecil, tapi kenapa dipukul? Agar terbiasa dengan perkara yang wajib tadi itu, yaitu sholat 5 waktu. Pukulan yang ghair mubarrih, pukulan yang tidak membuat cacat, pukulan yang tidak menyakitkan, hanya mendidik saja, itu boleh. Mafhum? Tapi ada kalanya kesalahan, kekeliruan yang sifatnya perlu kita menghadapinya dengan cara yang halus. Jangan lupa doa tadi itu. Allah yahdik, aslahakallah, Allah yuslihuk. Doa yang sangat bagus sekali. Artinya apa? Artinya aslahakallah, semoga Allah Ta'ala memperbaiki dirimu. Allah yahdik, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu. A'anakallah, semoga Allah Ta'ala menolongmu. Doa-doa yang bagus. Kenapa demikian? Karena anak itu nanti akan apa? Akan terpetik di benak mereka bahwasanya orang tuanya baik, mendoakan anaknya. Hadis yang akan kita baca ini contoh yang sangat mulia. Jadi kadang-kala orang tua itu bolehlah tegas, keras terhadap anaknya, tapi ada kalanya masa-masa yang dia harus lembut di situ. Bercanda, bermain, bersengkrama, sendagura dengan anaknya itu nggak ada larangan. Karena apa? Karena itu termasuk apa, barakallahu fiik, bentuk kasih sayangnya seorang bapak atau seorang ibu terhadap anaknya. Tidak selamanya dia keras, tidak selamanya dia apa? Barakallahu fiik, keras terhadap anaknya, tapi kadang-kala ada yang perlu dilembutin di situ. Doa jangan lupa dengan doa-doa yang baik tadi itu. Jangan dicaci maki, dihina, akhirnya dengan doa kejelekan, nanti dilarang dalam syariat. Semoga celaka kamu wahai anakku, semoga kamu binasa, itu bahaya. Kenapa bahaya? Khawatir ketika dia mendoakan kejelekan, pas Allah Ta'ala sedang membuka pintu dikabulkannya doa, pas saat itu dikabulkan juga, khawatirnya itu. Hadisnya akan kita baca nanti. Jadi kalau mendoakan kejelekan untuk diri kita, mendoakan kejelekan untuk anak kita, mendoakan kejelekan untuk harta-harta kita, jangan. Kenapa? Dikhawatirkan di saat dia berdoa itu bertepatan dengan waktu yang Allah Ta'ala kabulkan doanya, sehingga saat itu dikabulkan langsung.
Padahal doa kejelekan, bayanganku. Doakan anak dengan cara yang terbaik, doakan kebaikan. Aslahakallah. Kalau laki-laki atau perempuan, aslahakillah. Allah yuslihuk. A'anakumullah, a'anakillah, a'anakallah. Doa-doa yang bagus. Nah, itu penting sekali karena anak barakallahu fiik itu kalau sering dicaci maki, dihina, direndahkan dengan perendahan-perendahan yang tidak ada senyum wala rahmah wala syai', itu kadang-kala membekas di benaknya. Membekas di benaknya, ujung-ujungnya dia frontal dengan orang tuanya. Berani melawan orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tuanya, itu kadang-kala seperti itu. Disebutkan nanti penjelasan di sini bahwasanya baik buruknya anak itu kadang-kala tergantung dengan kedua orang tuanya. Makanya sebutkan dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Setiap orang dilahirkan itu lahir dalam kondisi fitrah suci, belum tercampur aduk akalnya dengan pemikiran sesat, belum tercampur dengan syubhat, fitrah suci. Namun kedua orang tuanya itulah yang membuat anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi peran kedua orang tua sangat penting untuk anak-anaknya. Di antaranya doa, jangan lupa. Kita lihat, Ja'a fi Sahih Bukhari min hadits Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni fayuq'iduni ala fakhidih wa yuq'idul Hasan ala fakhidil ukhra thumma yadhummuhuma thumma yaqul Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Masya Allah, lihat ini. Artinya di dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah SAW, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'khuduni, mengambil diriku. Jadi Usamah bin Zaid waktu itu diambil. Fayuqiduni, kemudian beliau mendudukkan aku ala fakhidih, di atas pangkuannya. Jadi kadang-kadang kita ngambil seorang anak kecil, kita ambil, kita dudukkan pangkuan kita, nggak masalah. Paham ya? Nah, wa yuqidul Hasan ala fakhidil ukhra, kemudian beliau mendudukkan Hasan, cucu beliau juga, di pangkuan yang lainnya. Jadi dua pangkuan itu ada dua anak kecil. Tsumma yadumuhuma, kemudian beliau menggabungkan keduanya. Jadi rangkul gini. Tsumma yaqul, seraya beliau berkata, Allahumma arhamhuma, ya Allah, rahmatilah, sayangilah keduanya. Bayangkan, didoakan dengan doa kesayangan. Ya Allah, semoga rahmati anakku ya Allah. Ya Allah, semoga rahmati cucuku ya Allah. Ya Allah, semoga berkahi cucuku ya Allah. Karena doa kebaikan itu insya Allah biidznillah akan menghasilkan yang baik juga. Beda halnya doa kejelekan. Semoga celaka kamu, wah jangan ngayal tenan tolele, misalkan ya. Nah, barakallahu fiik, celaka kamu, binasa kamu, bahaya. Jangan mendoakan kejelekan. Yang berlalu, berikutnya sudah faham sunnah, faham dalil, doakan kebaikan. Semoga mendapatkan hidayah, semoga berada di jalan yang benar, semoga istiqomah sholatnya, semoga berbakti dengan kedua orang tuanya, doa kebaikan. Mafhum? Kenapa demikian? Karena nanti hadis yang akan kita lewati, khawatir ketika mendoakan kejelekan bertepatan dengan waktu yang Allah telah mengabulkan doa. Bayangkan itu. Saat itu pula ketika terkabulkan langsung kejelekan yang diterima. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarihu asbahullah, Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi asbahullah, dalal haditsu ala istihbabid du'a lil aulad. Ingat-ingat, ad-du'a li itu doa kebaikan. Kalau ad-du'a ala itu doa apa? Kejelekan. Jadi kalau antum nyuruh orang lain, ya akhi doakan aku, jangan keliru Arabnya. Bergaya bahasa Arab boleh, tapi jangan keliru. Ya akhi ud'u alayya, ya akhi ud'u alayya. Kalau antum bilang ud'u alayya, doakan aku kejelekan. Tapi ud'u li, itu bahasa Arab seperti itu. Paham ya? Belajar bahasa Arab di L jilid 1, Durus Lughah jilid 1, langsung dia praktek bahasa Arab tapi keliru, jangan. Ud'u li, doakanlah aku kebaikan. Kalau li, kalau alayya doakan kejelekan. Mafhum? Keliru ungkapan, keliru artinya. Ud'u alayya ya akhi, thayyib ud'u alayya, malah suruh doakan kejelekan itu loh. Tapi ud'u li, doakanlah untukku kebaikan. Mafhum? Ini bahasa Arab seperti itu. Keliru dikit merusak makna kadang-kala. Nah, kita lihat
li'anna ad-du'a sababun 'azimun fi salahihim fi ma'ashihim wa ma'adihim. Masyaallah. Karena doa itu sebab yang agung di dalam kebaikan mereka itu anak-anak, baik kehidupan mereka di dunia maupun di nanti di akhirat. Paham ya? Makanya kalau doakan anak kita yang terbaik. Dan biasanya walaupun antum dan kita udah besar, orang tua masih hidup, anak yakin itu orang tua biasanya doakan kebaikan untuk anaknya biasanya. Paham ya? Ya Allah, lancarkan rezeki anak kami ya Allah, berkahilah usahanya ya Allah, selamatkanlah dunia akhirat. Mendoakan mereka, mendoakan anak-anaknya. Nah anaknya, anak yang baik yang saleh, dia pun akan apa? Kembali mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan itu. Naam, ini bagus sekali nih nasihat ini ya. Jadi mendoakan anak-anaknya yang terbaik. Fahariyun bikulli abin wa ummin, maka sangat pantas setiap bapak dan ibu an yad'uwa li auladihim, untuk mendoakan untuk anak-anak mereka. Ingat-ingat ketika marah, emosi, doakan aslahakallah. Artinya aslahakallah itu artinya apa sih? Semoga Allah Ta'ala memperbaiki dirimu. Kebaikan kan? Allah yuslihuk misalkan. Jangan dicaci maki, dihina. Ngayel tenan tuh anaknya sopo, padahal anak dia sendiri. Bayangkan itu. Nah, sampai dia meniadakan orang lain kan, anaknya siapa yang nakal sekali misalkan, padahal anak dia sendiri. Bayangkan, sabar, doakan aslahakallah. Kalaupun dia tidak mampu untuk mendoakan, diam. Karena anak itu barakallahu fiik, semakin kita caci maki, kita hina, biasanya kena mentalnya. Paham ya? Seperti yang contohnya kemarin, yang anak contohkan bahwasanya kadang-kala anak minta mainan, antum posisi ekonomi susah, kerjaan pun kadang sulit, kadang dapat, kadang tidak. Anak minta mainan, di saat itu ketika antum belum mampu, jangan ditegur dengan cara yang keras. Cukup antum bilang insya Allah, bi belikan mainannya bi, insya Allah. Wallah alam kapan terwujudkan, insya Allah senang dia, ya kan? 2 tahun setelahnya baru diberikan kalau udah ada rezekinya. Tapi kan dia tenang, ya kan? Dia nggak kena mentalnya. Beda halnya antum caci maki misalkan, dicaci maki, dihina, wah bapak lagi susah nak, nyari uang susah, sulit, ekonomi sulit. Nah, itu malah anak nanti kepikiran dia, kok seperti ini. Tapi cukup antum sebutan insya Allah, senang dia. Kalau nggak percaya buktikan aja. Paham ya? Misalkan anak minta mainan atau mobil-mobilan, belikan mobil-mobilan nanti ya bi ya, insya Allah. Gitu aja. Kapannya Allah alam. Begitu ada rezeki mungkin setahun kemudian nggak masalah, tapi kan senang dia. Beda kalau kita langsung caci maki, hina di situ. Ekonomi susah, uang nggak punya, harganya mahal, itu dia nanti kena mentalnya, khawatir demikian. Ini sekedar selingan barakallahu fiik. Ternyata disebutkan di sini, fahariyun bikulli abin wa ummin an yad'uwa li auladihim. Sangat pantas, hariyun pantas artinya. Maka sangat pantas setiap bapak dan ibu untuk mendoakan anak-anak mereka. Min khairat dunya wal akhirah, penting ini, dari 2 kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, berkahilah kedua anakku misalkan, ya Allah berkahilah anak-anakku, berilah kebaikan dunia dan akhiratnya. Itu bagus sekali. Ya Allah berikanlah kepada anak kami agar istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Allah berkahilah kedua anakku misalkan, ya Allah berkahilah putra-putraku, ya Allah berkahilah putri-putriku, ya Allah berikanlah untuk mereka keistiqomahan. Doa yang baik semuanya. Karena yang namanya doa barakallahu fiik itu jangan pernah kita sepelekan. Doa itu sendiri ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Kalaupun belum dikabulkan di dunia, masih ada 2 poin, 2 kebaikan. Apa itu? Pertama, akan dikabulkan nanti di akhirat, mendapatkan gantinya di akhirat. Yang kedua, akan dipalingkan kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Jadi ketika orang berdoa, jangan pernah suudzon billah, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan ketika kita berdoa, pertama sudah dapat pahala ibadah. Paham ya? 3 poin menyusul. Ima dikabulkan di dunia, atau nanti di akhirat diberikannya, atau dipalingkan kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Luar biasa atau tidak? Naam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi kita senantiasa berdoa. Berdoa untuk kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, agar senantiasa istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat ini, ana al-lail wa atrafan nahar. Ini sambungannya ya. Fahariyun bikulli abin wa ummin an yad'u li auladihim
min khairid dunya wal akhirah ana al-lail wa atrafan nahar. Artinya sangat pantas setiap bapak dan ibu agar keduanya mendoakan anak-anak mereka untuk mendapatkan dua kebaikan dunia dan akhirat sepanjang malam dan barakallahu fiik di penghujung siang. Paham ya maksudnya apa? Di siang hari, malam hari dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Kalau berdoa kepada Allah Ta'ala jangan pernah merasa wah kalau merengek nanti murka, tidak, justru semakin merengek senang Allah Ta'ala. Itu bedanya. Kalau makhluk manusia itu semakin antum minta-minta semakin marah dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin kita meminta, semakin kita merengek, semakin senang. Karena apa? Hamba tersebut paham berarti hanya Allah lah yang akan memberikannya. Bayangkan itu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Razzaq. Semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk. Coba tuh lihat makhluk. Semakin antum minta-minta tasawul, ya kan? Ngemis bermakhluk, marah dia. Ya enggak? Tapi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, semakin antum atau kita merengek meminta ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, semakin senang. Itu bedanya. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Berikutnya, wa ahammu dzalika du'a lahum bil hidayah was salah sahih. Dan yang paling terpenting doa untuk mereka adalah doa agar mendapatkan hidayah dan kebaikan. Mungkin kita punya keluarga yang belum mendapat hidayah, doakan. Hidayah itu bukan perkara mustahil loh ya. Dulu mungkin saudara kita ada yang belum kenal dakwah salafiyah. Setelah kenal, melalui dia istrinya belum, anaknya belum. Dia berdoa terus dengan apa? Beriringnya waktu, berjalannya waktu Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah. Bayangkan itu. Bukan perkara yang mustahil. Jangan pernah bilang wah nggak mungkin lagi sudah. Didoakan pun nggak mempan, jangan. Itu husnudzan billah harus dikedepankan. Jangan suudzan billah, ingat-ingat itu. Ketika berdoa kebaikan, husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Nah, wa ahamu dzalik, dan yang paling terpentingnya ad-du'a lahum bil hidayah wassalah. Mendoakan untuk mereka agar senantiasa mendapatkan hidayah dan kebaikan. Jangan cuma didoakan dunianya saja. Ya Allah, semoga diberikan apa? Harta yang banyak, kemudian semoga bisa bangun istana, semoga bisa punya mobil yang banyak, motor yang banyak, pesawat yang banyak, kapal yang banyak. Jangan. Kalau cuma dunianya jangan. Doakan dia dapat double. Kebaikan dunia dan akhirat. Termasuk kebaikan dunia, rezeki pun masuk di situ. Paham ya? Makanya ketika kita berdoa, ya Allah, Allah marzukna ya Razzaq, ya Allah berilah kami rezeki, jangan di dalam benain dolar. Dolar itu diantaranya, paham ya? Harta diantaranya, tapi target utama ketika minta rezeki berupa keimanan, istiqomah di atas Islam dan as-sunnah, itu nomor satu. Harta jelas masuk di situ. Tapi kalau tujuan utama langsung harta, beri kami rezeki ya Allah, harta terus yang dia minta, jangan. Paham? Nah, tapi yang dia minta rezeki berupa keistiqomahan di atas Islam dan as-sunnah hingga ajal menjemput kita semuanya, itu yang terbaik, rezeki yang paling nomor satu itu. Paham ya? Adapun harta dunia itu semuanya menyusul, karena kebaikan dunia akhirat masuk di dalamnya. Mafhum? Nah, seperti itu. Karena kadang-kala orang kalau tidak diniatkan seperti itu, ketika dia minta rezeki larinya ke dunia, ya kan? Ya Allah berilah kami rezeki, ya Allah lancarkan rezeki kami, ya Allah, larinya dolar, real, ringgit Malaysia, rupiah gitu. Paham ya? Itu diantaranya. Maksudnya itu bukan yang paling utama. Rezeki yang paling utama, rezeki berupa keimanan dan kokoh di atas Islam dan as-sunnah sampai ajal menjemput kita. Itu yang utama. Harta sudah tercakup di dalamnya tadi, kebaikan dunia dan akhirat. Mafhum? Nah, kita lanjutkan. Kama huwa sya'nu anbiya'illah, sebagaimana ini adalah apa? Adalah keadaan para nabi-nabi Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Para nabi Allah Subhanahu wa taala itu kalau berdoa mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Qala Allah azza wa jalla 'anil khalil wa huwa yad'u rabbah. Allah Ta'ala berfirman tentang Khalil, siapa Khalil? Ibrahim alaihissalam. Wa huwa yad'u rabbah, dalam keadaan beliau berdoa kepada Rabbnya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati ya Rabb. Jadikanlah aku orang yang senantiasa menegakkan salat dan juga anak-anak keturunanku. Bayangkan.
mendoakannya untuk dirinya dan untuk orang lain, anak-anak keturunannya. Paham ya? Contohnya gini, ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan dan juga anak-anak keturunanku, misalkan seperti itu. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas apa? Islam sunnah, begitu pula anak-anak keturunanku. Jadi kena semua. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa huwa Zakaria yunadi rabbah, dan inilah dia Zakaria, Nabi Zakaria menyeru memanggil Rabbnya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, habli, berilah karunia kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Lihat itu. Meminta agar diberikan apa? Anak keturunan yang baik. Bayangkan. Menunjukkan bahwasanya apa? Dia mendoakan anak-anaknya, bukan hanya untuk diri saja, untuk anak-anaknya. Dan seringnya orang tua ini terbukti loh ya, orang tua biasanya yang baik itu dia tidak akan melupakan anaknya. Walaupun anak udah besar, udah berkeluarga, udah punya anak banyak, dia nggak lupa anaknya, mendoakan anaknya agar apa? Diberkahi, agar apa? Baik dunia akhiratnya, seperti itu biasanya. Kita lihat di sini. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang senantiasa mendengarkan doa. Wa akhbarallahu azza wa jalla 'anil mu'minin annahum yaquluna fi du'aihim, dan Allah telah mengkabarkan tentang kaum mukminin bahwasanya mereka mengatakan di dalam doa mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka mengatakan rabbana, wahai Rabb kami, hab lana, berikanlah karunia kepada kami, min azwajina wa dhurriyyatina, baik itu istri kami dan juga anak keturunan kami, qurrata ayun, menjadi penyejuk mata, menjadi orang yang baik. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan terhadap orang-orang yang bertakwa. Mafhum? Seperti itu. Ini penting sekali mendoakan anak dengan doa apa? Kebaikan. Kita ambil berikutnya. Larangan mendoakan anak dengan doa kejelekan. Halaman 23. Poin yang ke-14. Qala al-mu'allifu asbahullah at-tahdhir min ad-du'a 'alal aulad. Ala, ingat-ingat ala. Jadi faedah ini di dalam ilmu bahasa Arab, kalau ad-du'a 'ala itu doa kejelekan. Kalau ad-du'a li itu kebaikan. Mafhum? Nah, ini faedah itu. Jadi ngartikannya pun enak kalau udah tahu faedahnya. At-tahdhir min ad-du'a 'alal aulad. Peringatan dari apa? Mendoakan kejelekan untuk anak-anak, ngartikannya gitu. Paham ya? Nah, kalau yang pertama tadi mendoakan apa? Kebaikan. Kalau sekarang peringatan dari mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Ja'a fi sahih Muslim min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Telah datang dalam sahih Muslim dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Lihat ini. Artinya Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa kejelekan untuk kalian sendiri. Jadi untuk kita sendiri nggak boleh. Ya Allah, binasakan aku ya Allah, sengsarakan aku ya Allah, nggak boleh. Paham ya? Walaupun sedang apa? Sedang tidak baik keadaannya. Paham ya? Cukup dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, selesai. Adapun dia langsung mencaci maki dirinya, wah kok aku kok bahaya, aku kok begini, berdoa kejelekan, ya Allah hancurkan diriku, misalkan, nggak boleh. Lihat ini. La tad'u ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian. Yang kedua, wala tad'u ala auladikum, dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Lihat ini. Yang namanya anak, barakallahu fiik, itu bertahap mereka. Usianya pun bertahap juga. Kadang ketika usia kecil masih nurut, dengar suara bapaknya, dengar nasihat ibunya, tapi ketika sudah menginjak usia ABG, usia-usia pertumbuhan, usia-usia yang labil, kadangkala ada yang ngeyel, kadangkala ada yang berani melawan orang tuanya. Sabar, karena tugas orang tuanya hanya menyampaikan, mendidik yang terbaik. Perkara dia nerima atau tidak, itu bukan kewajiban kita untuk maksa. Mafhum? Kita hanya berusaha semaksimal mungkin, tidak bosan-bosan menyampaikan nasihat untuk anak-anak kita dan mendoakan. Mafhum?
Karena kadang-kala kalau kita paksa nggak bisa. Mafhum? Ustadz gimana nih? Anak udah berusaha semaksimal mungkin nasihati anak kami, tapi anak kami malah justru sekarang pergi jauh nggak sholat lagi. Paham ya? Nah kadang-kala seperti terjadi seperti itu keadaannya, sabar, doakan. Ya, doakan terus agar mendapatkan hidayah, kembali pada jalan yang benar. Karena kadang-kala anak itu frontal, itu kadang-kala juga bukan kesalahan orang tuanya. Pergaulannya pengaruh juga kadang. Anak sudah terlanjur keliru dalam bergaul. Pergaulan bebas misalkan. Bergaul dengan anak-anak yang gak jelas, anak-anak yang rusak lah intinya. Begitu pulang sudah tidak dengar lagi nasihat orang tuanya, dinasihati malah nolak, bantah, bangkang, ngayal. Ternyata salah dalam bergaul. Ingat-ingat, karena ketika bergaul pastikan dia selektif, bisa memilih. Apalagi pergaulan zaman sekarang ya, kalau kita tidak bisa mengkondisikan dan juga memantau anak kita, bahaya sekali. Kalau salah bergaul, salah dikit saja bahaya. Nah, ada yang sudah masih usia muda, sudah pengedar sabu-sabu, bayangkan itu. Usia muda padahal, usia ABG. Ada juga yang masih usia muda, penjual gelap minuman keras, bayangkan itu. Salah pergaulan. Nah, orang tuanya bisa mendoakan, menasihati semampunya. Lihat ini, jangan sekali-kali kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan mendoakan kejelekan untuk harta-harta kalian. Harta yang kita miliki, jangan sampai kita mendoakan kejelekan. Ya Allah, semoga harta kami ludes, ya Allah, semoga harta kami binasa, jangan. Justru berdoa kebaikan, ya Allah, semoga harta kami bisa tersalurkan dalam kebaikan, bisa habis dalam kebaikan, seperti itu. Bisa terkondisikan dalam kebaikan jalan Engkau, ya Allah, kebaikan semuanya. Jangan mendoakan agar hartanya rusak, hartanya habis pada perkara yang jelek, jangan. Kenapa? La tuwafiqu minallah sa'atan yus'al fiha ata'un fayastajibu lakum. Dikhawatirkan kalian tadi akan mencocoki waktu yang kalau diminta dari Allah Subhanahu wa taala dengan suatu permintaan, fayastajibu lakum, dikabulkan untuk kalian. Ini yang dikhawatirkan. Jadi pahami ya? Jadi khawatir ketika dia mendoakan kejelekan, di waktu itu pas dikabulkannya doa gitu loh. Ya Allah, semoga anakku binasa. Nah, waktu itu masih dikabulkan, ternyata anaknya kecelakaan, waliyadzubillah misalkan. Contoh aja ya. Nah, maksudnya doa kejelekan itu. Mafhum, ini bahaya sekali. Kita selesaikan. Qala asy-Syaikh Faisal Al-Hashidi asbahullah, syarahnya itu. Dalal haditsu ala tahrimi du'a 'ala al-aulad wal amwal wal anfus. Hadis ini menunjukkan haramnya mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya, harta-hartanya dan jiwa-jiwanya. Kenapa? Makhafatan an yuwafiqad du'a sa'ata ijabat. Ini penting alasannya nih. Kenapa kok dilarang? Karena khawatir. Makhafatan artinya khawatir. Makhafatan artinya apa? Khawatir. Khawatir bertepatan dengan apa? Khawatir doa tersebut bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Itu yang dikhawatirkan. Jadi apa? Justru kita mendoakan kebaikan lebih baik gitu loh. Fayaqaul fa'su 'ala ra's, akhirnya terjadilah apa? Kapak menimpa kepalanya. Paham maksudnya? Kejelekan berarti kan? Kapak menimpa kepalanya. Fakam min waladin tarakal din bisababi du'ail walidain. Betapa banyak anak meninggalkan agama Islam sebabnya karena doa kejelekan dari orang tuanya. Bayangkan itu. Ya Allah, semoga anakku murtad, ya Allah, misalkan. Sebab orang tuanya sendiri. Karena doa orang tua itu secara global dikabulkan. Paham ya? Nah, makanya ketika mendoakan anaknya, pastikan doa yang terbaik. Aslahakallah, a'anakumullah, a'anakumullah. Paham ya? Diajarkan yang terbaik, jazakallah khairan. Ketika dikasih sesuatu kebaikan dari orang lain, diajarkan agar apa? Terbiasa mengucapkan jazakallah khairan misalkan. Nah, wa kam min waladin asbaha aqan li walidayhi qati'ar rahimih bisababi du'ail walidain. Lihat ini. Betapa banyak seorang anak menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya. Memutuskan hubungan silaturahmi. Sebabnya apa? Doa kejelekan dari orang tuanya. Orang tuanya terlalu emosi, akhirnya mendoakan kejelekan untuk anaknya. Hasilnya yang menuai orang tua sendiri. Dinasihatin nolak, bantah, bangkang, ngayal, karena pernah doakan kejelekan oleh orang tuanya. Lihat ini.
Wa kam min waladin kharaja wa lam yarji' illa mahmulan bisababi du'a'il walidain. Betapa banyak seorang anak keluar dari rumahnya, tidak pulang ke rumah kecuali sudah dipikul. Apa maksudnya? Sudah mati. Sebabnya karena doa kejelekan dari orang tuanya. Misalkan anaknya dinasihati ngayel, dia doa kejelekan, ya Allah semoga anakku ini mati. Ternyata anaknya keluar rumah minggat dia. Pulang ke rumah dan dipikul. Ngeri atau tidak? Ngeri. Sebabnya orang tuanya doakan kejelekan tadi. Nah, ini pentingnya ilmu agama. Jadi ketika sudah punya ilmu agama, kita bisa apa? Mengerim. Bisa mengerim, mengkondisikan diri kita ketika emosi. Jangan sampai mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Paham ya? Nah, seperti itu. Doakan kebaikan, aslahakumullah, a'anakumullah. Nah, seperti itu. Nah, Allah yuslihuk. Kita lihat berikutnya. Wa kam min waladin hala bainahu wa bainat taufiq hailun bisababi du'a'il walidain. Betapa banyak seorang anak terhalang-halangi antara dirinya dan antara taufik. Lihat ini. Antara taufik dengan suatu pemisah, sebabnya apa? Doa kedua orang tuanya. Ya Allah semoga anakku enggak mendapatkan hidayah. Doa kejelekan, akhirnya benar. Anaknya tidak istiqomah. Bayangkan itu, sebabnya doa orang tuanya. Fatabayyana laka anna katsiran minal aba wal ummahat kanu sababan fi fasadi auladihim. Penting ini, walaupun enggak semuanya ini hukum global ya, maka nampaklah bagimu bahwasanya kebanyakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu mereka menjadi sebab rusaknya anak-anak mereka sendiri. Sebabnya apa? Mendoakan kejelekan untuk anaknya. Ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita ketika emosi atau marah kemudian mendoakan kejelekan untuk anak kita. Doakan yang terbaik buat mereka, kebaikan dunia dan akhiratnya, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum sholat didoakan agar segera tobat dan sholat. Yang belum aktif sholatnya didoakan semoga aktif sholatnya, semoga senantiasa istiqomah ibadahnya, seperti itu. Nah, yang terakhir, atabki ala laila wa anta qataltuha wa anta qataltaha hani'an mari'an ayyuhal qatil sabbu. Lihat ini. Saksian sebenarnya pantun ini. Apakah engkau menangis terhadap Laila sedangkan kamu yang bunuhnya sendiri? Jadi bapak ini atau orang tuanya ini nangisin Laila yang udah mati gitu loh. Padahal yang bunuh dia sendiri gitu loh. Paham ya? Hani'an mari'an. Sudah tenang saja sudah. Tenang, tentramlah, ini masih celaan ya. Ayyuhal qatilus sabbu. Wahai orang yang telah membunuhnya dan telah apa membinasakannya. Maksudnya ini sindiran bagi orang tua tadi yang menjadikan anaknya akhirnya apa? Mati sebagai sebabnya. Jadi pahami? Sebabnya karena ternyata orang tua sendiri yang bunuh dia. Nah, ini penting juga. Zaman sekarang yang penuh dengan era modern, barakallahu fiik, zaman yang penuh dengan teknologi yang canggih, pastikan anak-anak kita sebelum saatnya mereka menggunakan HP-HP Android dinasihati. Jangan bermudah-mudahan sejak kecil langsung didoktrin dengan HP Android. Karena HP Android ini barakallahu fiik, kerusakan di dalamnya itu sangat luar biasa. Sampai-sampai ditukilkan, janganlah engkau merasa kasihan ketika menangis anak di masa kecil gara-gara dilarang megang HP tadi. Paham ya? Kenapa? Karena biar dia tidak terbiasa dikit-dikit langsung megangnya HP. Paham ya? Tapi ingat, kalau dibiarkan di masa kecilnya dikasih kebebasan, nangis dikit langsung kasih HP, mainan game misalkan, nanti kalau besar ketika sulit yang menangis orang tuanya. Paham ya? Orang tuanya menangis. Antum pernah dengar orang kecanduan main game? Kecanduan kemanapun dia nggak pikir, gini aja tangannya sampai matanya itu nggak kedip, bayangkan itu. Wala'iyadzubillah. Sebabnya apa? Sebabnya diantaranya karena orang tuanya kadangkala ngasih kebebasan. Anaknya nangis, tadi solusi yang lain, digendong dulu, ditenangkan, bukan malah disodorkan game. Nih main game, orang tuanya santai, diam. Ini kurang tepat ini. Karena kalau terbiasa seperti itu nanti kalau udah besar, paham ya? Nah, dia sangat sulit kita arahkan. Yang menangis siapa? Orang tuanya. Kalau sejak kecil dia menangis sejenak sebentar nggak masalah, tapi selamatkan mereka dari apa? Dari HP-HP yang belum saatnya mereka megang tadi. Bahaya sekali. Zaman penuh dengan apa? Modern seperti ini, barakallahu fiik. Itu kalau kita tidak jaga, kita tidak arahkan kepada perkara yang terbaik, HP Android merusak sekali.
Awal mulanya Masya Allah, bicara orang tuanya masih lembut, ngobrol, salam, bagaimana bapak, bagaimana ibu. Gara-gara terfitnah HP Android tadi, nggak salam wala kalam, duduk di pojokan diamin aja. Allah musta'an. Dia ajak ngobrol pun nggak mau, makan pun dia telat terus makannya. Game, termakan apa? Dia ketagihan game tadi. Kalau belum game belum berhenti dia. Adzan pun dia masih mainan game terus. Bayangkan, ini sekedar selingan. Fitnah akhir zaman sangat dahsyat. Untuk saat ini yang kita saksikan fitnah yang paling mengerikan adalah HP Android ini diantaranya. Teknologi yang canggih yang kalau orang belum saatnya itu bagian pisau. Pisaunya pegang anak kecil. Anak kecil nggak tahu fungsi pisau itu apa. Dia pakai gini-gini ternyata nusuk badan sendiri. Meninggal anak tadi. Seperti HP Android ini, kalau diserahkan anak kecil yang belum paham cara penggunaan yang terbaik, barakallahu fiik, bisa membunuh dia sendiri. Paham? Yang dibunuh adalah pemikirannya dan juga pemoral dan juga akhlaknya. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Nasallaha as-salamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa batan walhamdulillahi rabbil alamin.